Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita selalu berupaya untuk memperbaiki rasa syukur kita pada Allah atas berbagai limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi, nikmat yang kecil apalagi yang besar, agar kemudian kita dipantaskan untuk menerima tambahan demi tambahan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang cerah ini, mari kita lantunkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita masih bisa merasakan hangatnya sinar mentari, segarnya udara pagi, dan kita bisa duduk di tempat yang indah ini. Artinya kita masih hidup, Bapak Ibu. Dan setiap orang yang hidup itu tentu menginginkan kebahagiaan. Yang dicari dalam hidup itu kan kebahagiaan. Tapi ada hal yang perlu kita pahami, bahwa sebenarnya kehidupan dunia itu pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Dan kemudian kita akan menuju ke alam berikutnya, yaitu alam akhirat, yang merupakan destinasi terakhir dari perjalanan kita sebagai manusia. Dan di dunia ini banyak yang melenakan kita. Dan Allah ingatkan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau saja. Wa inna daral akhirah lahyal hayawan law kanu ya'lamun.
Dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, seandainya mereka itu mengetahui. Di dunia ini diibaratkan sebagai tempat bersenda gurau, tempat bermain-main, yang pasti akan ada akhirnya. Kita kalau main permainan apapun di dunia itu pasti kan ada akhirnya. Main bola ada akhirnya, main volley ada akhirnya, main game akan ada game over dan sebagainya. Nah, kehidupan dunia kita juga seperti itu. Akan ada masanya kita ini game over, alias mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan tidak ada seorang pun yang tahu 4 hal terkait dengan kematian itu. Ya. Ada 4 hal yang berkaitan dengan kematian dan tidak ada seorang pun yang tahu. Yang pertama adalah mata yamut, kapan akan mati. Tidak ada orang yang tahu kapan dia akan mati. Ya. Yang jelas pasti mati. Cuman kapan matinya tidak ada yang tahu. Ya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu lebih dulu meninggal daripada saya. Mungkin jenengan duluan, kemudian saya. Mungkin juga saya duluan setelah jenengan. Ya, artinya nggak ada yang tahu. Yang kedua adalah aina yamut, di mana akan mati, nggak ada yang tahu. Yang ketiga sebab kematian, nggak ada yang tahu. Dan yang keempat adalah akhir dari kematian, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu hendaknya kita mampu untuk mensikapi dunia ini dengan bijak. Ya. Sikapi dunia dengan bijak, dengan sebaik-baiknya, bahwa dunia ini bekal, waktu untuk mengumpulkan bekal bagi perjalanan yang sangat panjang di akhirat kelak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inna dunya qad irtakhalat mudbiratan wa innal akhirata qad irtakhalat muqbilatan wa likulli minhum banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Sesungguhnya dunia itu telah berjalan di belakang kita dan akhirat telah menanti kita. Dari dunia dan akhirat itu punya pengikut, punya anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia saja. Al-yawm amalun bila hisab, ghadan hisabun bila amal. Di dunia ini adalah waktu untuk beramal dan kita tidak akan dihisab. Tapi nanti di akhirat adalah masa untuk dihisab dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Sehingga salah seorang ulama yang bernama Abu Bakar At-Turtusi, beliau pernah memberikan nasihat yang sangat indah dengan mengatakan bahwasanya inna lillahi ibadan futana. Allah itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tarakut dunya wa khaful fitana. Mereka mampu untuk meninggalkan dunia dan berhati-hati terhadap fitnahnya. Nadaru fiha walamma alimu an laysa lil hayyin watana. Ia memperhatikan dunia dengan baik, dan ketika menyadari bahwasanya tidak ada tempat tinggal yang abadi bagi orang yang hidup, ya, ja'aluha lujjatan, maka dia menjadikan dunia itu seperti buih. Wattakhadhu salihal a'mali sufuna,
dan menjadikan perahu sebagai, dan menjadikan amal soleh sebagai perahu yang dapat menyelamatkan dari buih-buih tersebut, dari buih-buih fitnah tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah manusia itu meninggal dunia, maka akan memasuki yang namanya alam akhirat, akan memasuki namanya alam akhirat. Dan tujuan terakhir bagi setiap hamba adalah agar bisa menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita semua dalam penghuni surganya. Semua orang bercita-cita untuk masuk ke dalam surga. Betapa tidak, sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga Aden, surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata yunadi munadi." Kalau nanti penghuni surga itu akan memasuki surga atau telah masuk ke dalam surga, lalu ada penyeru yang menyeru, "Inna lakum an tahyau fala tamutu abada." Sesungguhnya kalian akan hidup terus dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Dan kalian akan terus sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa an tashibbu fala tahramu abada. Dan kalian akan terus muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Wa an tan'amu. Dan kalian akan terus mendapatkan kenikmatan. Fala tab'asu abada. Dan kalian tidak akan pernah sakit selama-lamanya. 4 kenikmatan yang Allah berikan bagi penghuni surga begitu masuk ke dalam surga. Pertama, akan hidup selama-lamanya. Yang kedua, akan sehat selama-lamanya. Dunia itu watuk barang biasa. Jenenge ning dunia watuk pilek biasa Pak Dewa. Kopi jenenge ning dunia. Nanti wa antashibu, kalian akan muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Sing pun tua-tua nanti akan kembali muda. Dan kalian akan mendapatkan kenikmatan terus dan tidak akan pernah sakit dan tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar kita bisa menjadi penghuni surga tersebut. Ini yang perlu untuk kita perhatikan dan persiapkan dengan baik. Dan kesempatan itu adalah ketika di dunia ini. Kita ingin menjadi penghuni surga. Ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu untuk kita perhatikan. Ibaratnya kalau SMK Muhammadiyah ini sebagai tempat yang kita rindukan untuk anak-anak kita bersekolah di dalamnya, mendapatkan aneka macam fasilitas yang ada. Langkah pertama agar bisa menjadi penghuni SMK itu apa? Mendaftar. Ya. Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, maka langkah pertama harus mendaftar. Pastikan nama kita ada dalam pendaftar penduduk surga.
Bagaimana mendaftarnya? Mendaftarnya adalah dengan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan mengikrarkan dua kalimat syahadah itu, otomatis kita semua sudah mendaftar. Ingat, baru daftar. Tapi itu langkah pertama. Untuk bisa ke surga harus mendaftar dulu. Ya. Mungkin di sekolah ini ada orang yang tiap hari masuk, tiap hari belajar di kelas, melu masuk olahraga, melu olahraga. Tapi nanti pas telung tahun wisuda kok orang mau selesai. Kenapa? Orang tahu daftar. Paham ya? Nah, maka kalau kita ingin menjadi penghuni surga, yang pertama kali harus mendaftar. Ya, kalau enggak bersyahadat, ya nanti tidak akan dapat kuota itu. Ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna dina 'indallahi al-Islam. Satu-satunya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Surat Ali Imran 85 Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ada orang yang berdalih dengan surat Al-Baqarah 62 kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, sesungguhnya orang-orang beriman kaum muslimin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang sabiin, ya, mereka itu tidak akan ada kesedihan bagi mereka dan tidak ada ketakutan bagi mereka. Ini dalil bahwasanya bukan cuma Islam kok yang masuk surga itu. Alasannya ini ayatnya, ya, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tapi harus kita pahami bahwa dalam ayat ini dijelaskan di situ, ya, wa amila sholihan, ya. Dia harus beriman, syaratnya di situ harus beriman lalu beramal saleh. Orang-orang sofi'in, ahlu kitab, dia akan masuk ke dalam surga kalau dia beriman. Nah, bukti imannya adalah dengan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita pernah bersabda, bahkan bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentangku satu orang pun dari umat ini, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, lalu dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi kalau mau mendaftar ke surga, syahadat syaratnya itu yang pertama. Setelah mendaftar, kenapa? Naik mendaftar gitu dia pun bu. Bayar. Subhanallah. Kita analogikan dengan sekolah ini. Naik mendaftar, bariku ikut ujian, ikut tes, dan nanti akan ada tes itu. Akan ada tes, akan tiba masanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diujinya? Diujinya adalah ketika pertama kali kita masuk ke dalam kubur. Ya, dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan bahwasanya apabila seorang mukmin itu sudah hendak meninggal dunia, maka didatangilah malaikat yang dengan wajah yang rupawan. Lalu kemudian dicabut nyawanya itu,
Malaikat tadi duduk di kepalanya dan nyawanya kumpul di kepala. Lalu dicabut dengan tenang, kemudian diletakkan di kain yang kafan yang warna putih, lalu bau harum. Setelah itu dibawa ke langit satu dan disambut oleh malaikat-malaikat yang lain. Ditanya, siapa itu? Ini adalah Fulan bin Fulan, disebut dengan nama yang paling indah ketika di dunia. Lalu diantar sampai langit terus sampai di atas, lalu kemudian diturunkan, kembalikan ke jasadnya, dikubur. Lalu datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir yang kemudian menanyai kepada hamba tadi. Ditanya, yang pertama adalah Man Rabbuka, siapakah Tuhanmu? Dia mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Yang kedua adalah Ma dinuka, apakah agamamu? Dia mengatakan Islam sebagai agamaku. Yang ketiga pertanyaannya adalah siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Maka hamba tadi mengatakan ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, bagaimana kamu tahu semua itu? Dia menjawab, aku membaca Al-Quran, aku mempercayainya dan aku mengimaninya. Tiba-tiba datang atau terdengar suara dari langit, hambaku benar jawabannya. Maka hamparkanlah kuburannya dan ditampakkan baginya surga, lalu dia mendapatkan angin surga yang penuh kenikmatan. Dan dia mengatakan, ya Allah, persegerakanlah kiamat, segerakanlah kiamat supaya aku bisa berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Tapi kalau yang mati itu adalah orang yang durhaka pada Allah, maka datanglah malaikat yang mendatangi, yaitu lalu ya malaikat tadi berwajah hitam, lalu kemudian nyawanya itu berlarian di tubuh, berlarian, ditarik dengan paksa, dan ketika keluar langsung keluar bau busuk, bau yang paling busuk di dunia. Dan ketika dibawa ke langit ditolak, lalu kemudian dibalikkan ke jasadnya di kuburan, dan kemudian ditanya, datang Munkar. Pertanyaannya sama, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Tanya lagi, siapa, apa agamamu? La adri, aku tidak tahu. Ditanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Aku tidak tahu, saya tidak tahu. Ya, lalu kemudian datang, muncul suara dari langit, hambaku berdusta, hambaku berdusta. Lalu dihimpitkanlah kuburnya itu sampai remuk, ya, antara tulang dan tulang ketemu, dan kemudian ditampakkan baginya neraka yang panasnya menyala-nyala. Dan dia mengatakan, ya Allah, jangan sampai kiamat, tidak usah kiamat saja. Ya, karena kenapa? Sudah melihat tempatnya yang begitu tersiksa, jamaah sekalian. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa di kuburan satu ya seluas mata memandang, dan kok nak cecer tabrakan? Mungkin ada yang seperti itu bertanya. Ada mungkin kuburan kan jajar-jajar kan, kuburan jajar-jajar, muslim, karena semuanya seluas mata memandang, para tabrakan. Ada yang pernah seperti ini? Jawabannya jamaah sekalian, Allah Maha Kuasa akan hal itu. Analoginya adalah kalau ada misalnya jenengan berdua, ya, ngimpi, turu terus ngimpi niku, ya, sing siji berada di istana yang megah, terus sing siji juga sama, apa tabrakan di situ? Kan tidak, paham ya? Jadi ibaratnya seperti itu, kita ngimpi itu satu dengan yang satunya, satu disiksa, satu dapat enggak kerasa. Siji ngimpi dikamplengi, siji ngimpi ini mendapat nikmat yang sangat luar biasa, tidak saling ketemu itu, paham ya? Nah ujiannya saat itu jamaah sekalian, dan soalnya sudah dibocorkan 3 pertanyaan tadi. Nah agar bisa menjawab dengan benar, maka kita perlu untuk belajar. Ya. Siswa-siswa kalau mau ujian terus belajar dulu. Nah, apa yang kita pelajari? Tentu yang kita pelajari adalah hal-hal yang berkaitan dengan amalan ibadah kita, syariat syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya majelis ilmu itu termasuk salah satu jalan menuju surga.
Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menghadiri majelis ilmu, yaitu ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala juga kelak akan memudahkan langkahnya menuju surga. Belajar. Setelah belajar agar nanti lulus ujian dengan baik, kayak berikut. Maka harus dipraktekkan, ya, dipraktekkan. Belajar itu bedakan antara ilmu dengan pengetahuan. Kalau jenengan datang membaca buku, mendengar, tapi cuma sampai di kepala tok, itu namanya pengetahuan. Tapi kalau ilmu sampai di hati, yang dengan ilmu itu lalu membuat kita tergerak untuk mengamalkan. Ya, praktek. Prakteknya bagaimana? Ya dengan amal ibadah itu tadi. Ya. Apa yang telah kita pelajari dari perintah-perintah Allah, kita kerjakan. Apa yang telah kita ketahui dari larangan-larangan Allah, kita jauhi. Apa yang kita ketahui, kita amalkan. Sholat, puasa, baca Quran, zikir, dan aneka macam ibadah yang lain, amal. Kemudian jamaah sekalian, yang perlu kita perhatikan lagi adalah taati aturan. Kalau mau jadi siswa yang baik, taati aturan. Semua sekolah punya aturan, tata tertib. Surga dia punya tata tertib. Kalau jenengan mau masuk surga, taati tata tertibnya. Tata tertibnya itu adalah ya patuhi perintah, jauhi larangan, itu aja kan. Sebagai orang yang bertakwa kan begitu, wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, maka engkau akan dirahmati. Ayat berikutnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dan surga Tuhanmu yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Definisi umumnya adalah orang-orang yang mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu jalur normalnya seperti itu Bapak Ibu. Berdaftar, kemudian belajar, praktek, setelah itu ujian. Lulus, masuk ke dalam surga. Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada jalur khusus. Ada jalur khusus nih. Next SMK mungkin saya nggak tahu. Melebu tapi lewat jalur khusus. Kenapa? Karena ada orang dalam. Panten betul. Biasa betul yang tadi Gus. Nanti mirang betul. Harus melebu kerja, daftar karyawan, ada orang dalam sih nggowo itu. Akhirnya masuk. Panten betul. Ada, tapi jamaah sekalian ternyata surga gitu ada peluang untuk itu. Ya. Surga itu juga ada peluang dalam tanda kutip orang dalam yang bisa menggandeng kita. Saya akan sebutkan beberapa, ada banyak, ya ada beberapa. Yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan ada sebuah hadis. Suatu hari ada seorang Arab Badui. Namanya Arab Badui itu orang Arab yang tinggal di pedalaman. Orang tahu sekolah, orang tahu belajar toto kromo. Nek takon yo sak kenane. Langsung bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Pertanyaannya apa nih? Kapan kiamat? Nabi menjawab, "Wa ma a'dattalaha?" Emangnya apa yang telah kamu siapkan untuk kiamat itu? Kata orang ini, enggak ada. Enggak ada. Tapi saya mencintai Anda. Saya mencintai jenengan. Saya mencintai Rasulullah. Maka Nabi bersabda,
anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas bin Malik berkomentar, tidak ada yang lebih menggembirakan kami para sahabat yang melebihi hadis ini, bahwa seseorang di surga nanti akan bersama dengan yang dicintai. Maka kami mencintai Rasulullah, kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar, kami mencintai Utsman dan Ali. Meskipun amal kami tidak seperti mereka, tapi kami berharap nanti kala akan bisa bersama dengan mereka. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, kalau kita ini ingin dicintai oleh Rasulullah SAW, maka buktikan. Jenengannya wong cinta dulu, ora kurning. Kan ngeten. Kata para ulama, ya, ulama mengatakan asya'nu laisa an tuhib, walakin nasya'nu an tuhab. Yang penting itu bukan sekedar kamu tuh mencintai. Nah, ikut ngomong I love you gampang. Gampang nih. Gitu. Nah, ikut ngomong aku cinta kamu itu gampang banget itu. Aku cinta Nabi gampang. Tapi yang penting adalah an tuhab. Pertanyaannya, apakah kamu dicintai? Nah, apakah kamu dicintai atau tidak? Nah, itu yang perlu untuk kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sehingga seorang penyair pernah mengatakan, kullu yadda'i waslan bilaila walakinnaha la tuqirru bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Ceritanya Laila gadis cantik jelita. Bisa nama mengaku, aku punya hubungan dengan Laila deh. Tapi ketika ditanya ke Laila, Laila, aku kenal apa ora? Kalau Mas Sulis itu. Ora. Jadi yang masalah adalah bagaimana agar kita dicintai. Nah, agar kita dicintai oleh Nabi, tidak ada cara lain kecuali kita mengikuti beliau, jamaah sekalian. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, beliau mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta aku, kata Nabi. Dan barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Nah, berarti bukti cinta Nabi dengan mengamalkan sunnah Nabi. Maka mari kita evaluasi diri kita, seberapa besar sih kadar cinta kita kepada beliau, dan itu dibuktikan dengan seberapa banyak amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan. Sholat sunnah, puasa sunnah, apa boleh? Sunnah-sunnah, ya, banyak sunnah-sunnah itu nih. Ada satu buku namanya Syama'il Muhammadiyah, dikarang oleh Imam Tirmidzi. Judulnya, terjemahannya, Akhlak dan Pribadi Rasulullah. Itu semuanya berisi sunnah Nabi. Dari makanannya Nabi, pakaiannya Nabi, rambutnya Nabi, cara jalannya Nabi, tidurnya Nabi, semua. Ya. Jadi seluruh aktivitas kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, sebisa mungkin kita sesuaikan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kita ngaku cinta Nabi. Ya. Kalau kita cinta Nabi, artinya kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya. Itu yang pertama. Dalam tanda kutip, orang dalamnya adalah Nabi. Yang kedua, orang lain, yaitu orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu, jamaah sekalian, bisa memberikan syafaat, ya, bisa memberikan syafaat kepada teman-temannya untuk masuk ke dalam surga. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, nanti di akhirat itu ketika orang-orang beriman yang mereka ditakdirkan masuk ke dalam surga tanpa melalui neraka, maka mereka bertanya kepada Allah, ikhwanuna ya Rabb, saudara-saudara kami ya Allah, kanu yusalluna ma'ana
mereka dulu sholat bersama kami, wa yasumuna ma'ana, berpuasa bersama kami, wa ya'maluna ma'ana, dan dulu juga beramal bersama kami. Kami tidak mendapatkan mereka di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhabu, carilah mereka, mungkin mampir ke neraka. Dicari. Faman wajadtum minhum, kalau kamu mendapatkan dari mereka mithqala dinarin minal iman, 1 dinar, sebesar 1 dinar iman, fa akhrijuh, keluarkan dia. Maka dicari yang mereka kenal, oh diambil, ayo naik ke sana. Terus kembali lagi, faman wajadtum minhum nisfa dinarin minal iman fa akhrijuh, kalau kamu mendapatkan ada di dalam teman-temanmu itu 1/2 dinar saja dari iman, keluarkan dari neraka. Keluarkanlah lagi. Terus kemudian faman wajadtum minhum mithqala dzarratin minal iman, siapa saja dari kalangan penghuni neraka itu yang ada seberat biji dzarrah, seberat debu iman yang kamu kenal, akhrijuh, keluarkan. Maka jamaah sekalian, kalau kita melihat ada teman-teman kita yang tampang soleh itu, dekati itu, baik-baik pada mereka, ya. Baik-baik. Kalau antum jangan kenal kok, masya Allah, rajin ke masjid, ya, rajin puasa, rajin baca Quran, dekati itu. Mudah-mudahan nanti mereka ingat kita waktu di akhirat itu loh. Kalau delalah kita terpeleset di neraka, tarik ngaten loh. Nggih. Jenengan nek weruh kaya Pak Nuryanto ngaten iki. Cak nyate ngoten lho. Cocok ya Pak. Dekati. Kenal baik-baik itu. Supaya Pak, mudah-mudahan nanti kalau ke akhirat kita saling mencari itu. Maka jamaah sekalian, kalau nanti jenengan-jenengan kan surga, terus kemudian kok tidak mendapatkan saya, ingatlah kita dulu pernah ngaji bareng loh. Ya, kita pernah ngaji PSP rutin kok, masuk tekoan gitu. Ya. Subhanallah, ya, as-solihin. Ya. Yang ketiga, itu juga orang juga yang ketiganya, orang dalam ya, yaitu asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Itu juga peluang untuk bisa narik kita ke surga. Nabi kita mengatakan isyuhadai indallahi sittu hisab, orang yang mati syahid itu di sisi Allah akan mendapatkan 6 hak, punya hak 6. Pertama adalah yughfaru min awwali daf'ah, sejak dia mati syahid langsung diampuni dosa-dosanya. Kemudian dilihatkan dari kepadanya tempatnya di surga. Wa yujazu min adzabil qabri, kemudian diselamatkan dari fitnah kubur, dan diselamatkan dari fitnah yang besar, yaitu kebangkitan. Kemudian berikutnya wa yudau, diletakkan di kepalanya tajul waqar, mahkota yang indah, al yakutatu minha khairun min dunya wa fiha, 1 permatanya lebih indah daripada dunia seisinya. Berikutnya wa yuzawwaju bi itsnain, dinikahkan dengan 2, wa sab'in tambah 72 minal huril ain, 72 bidadari. Tubulur Pak. Wa yusaffa, kemudian diberikan hak untuk memberikan syafaat sab'ina min aqaribi, 70 keluarganya. Ya, ini bagi orang yang mati syahid. Mati syahid beneran loh, bukan mati sangit. Mati syahid beneran, yaitu orang yang berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, membela agamanya Allah, dan dia terbunuh. Itu keutamanya itu. Ya. Salah satunya adalah 70 kerabatnya bisa diberikan syafaat.
Makanya dahulu ada seorang sahabiah yang bernama Khamsah, perempuan. Ketika saudara-saudaranya banyak yang mati terbunuh dalam peperangan, ia meratap itu, meratap, nangis, sedih yang luar biasa. Tapi ketika kemudian dia masuk Islam dan ketiga putra laki-lakinya ikut perang semua dan syahid semua, dia nggak sedih. Orang-orang bertanya, kemarin saudara-saudaramu pada mati, kamu sampai segitunya bersedih. Ini sekarang 3 anakmu mati kok, enjoy aja gitu. Maka dia mengatakan, iya, kemarin saya bersedih kenapa saudara-saudaraku mati, karena saya tahu mereka di neraka, nggak muslim. Saya sedih, kasihan. Nah ini anak-anakku mati syahid semua, saya gembira karena nanti mereka akan memberikan syafaat untukku. Subhanallah. Ya. Saya bilang nih, pinter nih jawab. 3. Yang keempat. Nah ini tadi pertama orang, ya, Nabi. Kedua orang. Ketiga orang lagi. Keempat bukan orang ini. Masih orang juga ini. Anak yang mati dalam keadaan masih kecil. Ya, anak kecil yang mati balita masih dalam fitrah itu bisa memberi syafaat bagi orang tuanya. Maka jika kita diberikan takdir punya anak-anak tuh kecil meninggal, itu tabungan, Pak. Tabungan. Mudah-mudahan mereka nanti akan menarik kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, siti tambah meneh. Yang kelima itu adalah dari amalan. Ya, amalan. Kalau tadi orang, sekarang amalan. Ada amalan-amalan yang bisa menjadikan kita masuk surga jalur khusus. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran. Ya. Nanti kita bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya. Ya. Al-Quran akan memberikan syafaat bagi ahlinya. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat Al-Quran? Pertama, orang yang membacanya. Kedua, orang yang mentadaburinya. Berarti wajib itu tadaburi, dipahami artinya, kemudian diamalkan. Ya, kemudian diamalkan. Setelah itu dia mempercayainya, mengimaninya, dan kemudian mengamalkan, dan setelah itu mendakwahkan Al-Quran itu. Ini orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Ya. Yang kedua amalannya adalah setelah Al-Quran, puasa. Puasa itu bisa mendapatkan tiket VIP, tiket khusus. Nabi kita mengatakan Al-Qur'anu was-siyamu yashfi'ani li ashabihima. Quran dan puasa itu memberi syafaat bagi ahlinya. Yaqulul Quran, Quran akan berkata, ya Rabbi mana'tuhu minan naumi fil lail fasafitni fi. Ya Allah, aku dulu menghalangi dia dari tidur malam karena membacaku, maka terimalah syafaatku, kata Quran. Lalu puasa berkata, ya Rabb mana'tuhu, aku melarang dia, menahan dia minat ta'ami fin nahar, dari makan di siang hari, fasafitni fi, maka terimalah syafaatku untuknya. Makanya 1 dari 8 pintu surga ada pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan, bagi orang-orang yang ahli puasa. Ya, bagi orang-orang ahli puasa bisa lewat situ. Yang lainnya nggak boleh masuk karena dia nggak dengan tiket. Ya, ini hanya tiketnya bagi orang yang ahli puasa. Ya, baca Quran, ahli Quran dan ahli puasa. Ini beberapa amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga lewat jalur khusus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjadi penghuni surga, baik yang jalur normal maupun dengan jalur khusus tadi, ya. Mudah-mudahan itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yuqi mazidah. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alna wa baniya an na'budal asnam ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhir da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.